Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi bersama saya Budi Hartono. Jadi di video kali ini saya mau bagi tips nih buat teman-teman yang mau menghadapi ujian bahasa Korea tahap 1 ya. Jadi ujian bahasa Korea tahap 1 itu mengerjakan soal teman-teman. Terus juga sistemnya CBT. Jadi pakainya komputer teman-teman, bukan pakai kertas lagi gitu. Jadi CBT itu diterapkan pada tahun 2018 ya. Tahun 2018, jadi tahunnya waktu saya ujian itu pertama kali menggunakan komputer. Tips yang pertama itu jangan grogi ya. Jadi jangan grogi teman-teman. Tips yang kedua, percaya sama diri sendiri ya. Jadi apa yang dipelajari teman-teman saat di lembaga bahasa Korea gitu, saat belajar bahasa Korea, itu percaya aja gitu. Jadi soalnya itu sama ya, soal yang teman-teman kerjakan sama yang dipelajari itu sama teman-teman. Jadi percaya saja sama diri sendiri, yakin gitu, yakin pasti bisa ngadepi ujian bahasa Korea itu. Yang ketiga, nah ini tips yang paling penting teman-teman ya, soal yang harus teman-teman kerjakan yaitu soal membaca teman-teman ya. Jadi yang pertama itu soal membaca dikerjakan terlebih dahulu. Nah saya kasih gambaran teman-teman, ada 20 soal ya yang harus dikerjakan dalam waktu 20 menit. Jadi satu soalnya itu 1 menit teman-teman ya. Jadi harus dikerjakan cepat-cepat teman-teman. Pada saat mengerjakan soal ya, itu cari soal yang paling gampang terlebih dahulu. Jadi apabila ada soal yang sulit atau tidak bisa dipahami teman-teman, itu bisa di skip teman-teman atau pindah ke nomor selanjutnya kayak gitu loh. Nah terus juga kalau ada soal yang sulit ya, itu ditandai teman-teman dengan cara diklik ya. Karena ada kotakan kecil di layar monitor itu ada kotakan kecil ditandai teman-teman. Ada 3 lingkaran. Ada 3 lingkaran itu warnanya hijau, putih sama kuning teman-teman. Ya gitu. Pokoknya ada 3 lingkaran tuh. Kalau yang ragu-ragu itu warnanya kuning teman-teman. Kalau yang sudah dijawab itu warnanya hijau. Kalau yang belum dijawab itu warnanya putih teman. Jadi nggak ada warnanya kayak gitu. Pada saat udah selesai mengerjakan soal 1-20, nanti teman-teman balik lagi ke soal yang ragu-ragu tadi gitu. Pasti saya yakin ada sisa waktu dari 20 menit tersebut tuh. Nah tipsnya kayak gitu teman-teman. Nah pada saat udah dikerjakan semua, pastikan semua jawaban itu sudah terisi teman-teman ya. Pokoknya jangan ada yang kosong lah, semuanya harus diisi. Tips penting selanjutnya yaitu mengerjakan soal listening. Soal listening atau mendengarkan itu diputar 2 kali teman-teman ya. Satu nomor itu 2 kali putar teman-teman. Pada saat mengerjakan soal listening ya, itu tidak bisa kembali ke soal sebelumnya teman-teman. Tidak bisa kembali ke soal sebelumnya. Ya, jadi nggak seperti soal reading gitu atau membaca. Kalau soal membaca kan bisa kembali ke soal berikutnya. Atau kalau ada soal yang belum terjawab, itu bisa kembali ke soal tersebut. Nah, beda dengan listening. Kalau listening itu kalau sudah lewat ya, itu tidak bisa kembali ke soal yang sebelumnya teman-teman. Nah jadi diusahain itu harus segera dijawab ya teman-teman. Nah saran saya pada saat mengerjakan soal listening ya, itu baca soalnya terlebih dahulu gitu, pahami soalnya terlebih dahulu, nggak perlu diartiin semuanya teman-teman. Jadi yang penting itu paham atau maksud dari soal tersebut kayak gitu ya, nggak usah diartiin semuanya lah. Saya kasih gambaran teman-teman. Nah pada saat listening yang pertama ya, pertama diputar, teman-teman itu fokus sama soalnya terlebih dahulu ya teman-teman. Dipahami dulu soalnya ya maksudnya itu gimana, terus dibaca-baca jawabannya gitu. Nah pada saat putaran yang kedua, listening yang kedua, nah itu teman-teman benar-benar didengarin ya, maksud dari listeningnya itu apa ya. Nanti kan kalau listening udah berhenti, itu dikasih waktu buat menjawab teman-teman. Nah teman-teman kan udah baca soal di monitor tersebut kan, nah otomatis sudah maksud lah, udah paham dari soal tersebut. Nah pada saat listening yang kedua, teman-teman itu harus benar-benar dengerin listening ya, yang kedua itu harus benar-benar didengerin. Nanti kan ada sisa waktu ya, dikasih waktu beberapa detik lah buat jawab soal tersebut. Nah tipsnya kayak gitu teman-teman.
Nah pada saat saya mengerjakan soal listening juga kayak gitu teman-teman. Kan listening bunyi ya, listening pertama kan bunyi ya. Saya itu nggak fokus sama listeningnya teman-teman. Saya fokusnya sama soalnya dulu. Nah dipahami dulu soalnya. Nah kalau udah paham, nanti bunyi soal listening yang kedua, saya benar-benar dengerin soal listening tersebut teman-teman. Nanti kan ada sisa waktu ya, dikasih waktu lah buat jawab. Nah saya udah ada gambaran tuh dari soalnya itu apa, saya langsung cari jawabannya gitu teman-teman. Nah saya mau sedikit cerita teman-teman, waktu saya ujian bahasa Korea gitu tahap pertama ya. Sebelum masuk ke ruangan ya, mesti ada itu perasaan grogi gitu. Ya kepikiran ini gimana gitu ya, kalau nggak lulus gimana gitu. Ya mesti ada lah kepikiran gitu. Kan saya berangkat sama teman-teman ya. Ya teman-teman itu ngibur saya gitu ya. Nggak kepikiran groginya ya hilang lah gara-gara candaannya temennya. Nah pada saat masuk ruangan ya, itu groginya hilang teman-teman. Gara-gara lihat nona yang cantik gitu. Nggak ding bercanda. Pokoknya groginya hilang pada saat masuk ruangannya, groginya hilang teman-teman. Ya nggak tahu kenapa ya, pokoknya ruangannya tuh adem gitu, ya enak lah, nggak terlalu menakutkan lah gitu. Nah pada saat mengerjakan soal ya, soal yang pertama kan membaca teman-teman. Itu semua soal ya ada di materi teman-teman. Materi yang saya pelajari itu keluar di ujian tersebut teman-teman, tapi juga ada yang nggak nyangka gitu. Nah pada saat saya belajar materi ya, nah ini saya kira materi ini nggak bakal keluar ya. Nah pada saat saya ujian itu keluar teman-teman di soal membaca ya, saya juga nggak nyangka banget itu, tapi untung bisa tak jawab itu. Nah pada saat mengerjakan soal listening ya, soal listening kan ada yang ngomongnya pelan banget, ada yang cepet banget itu. Contohnya kan banmal sama nopimal. Kalau yang banmal kan bahasa kasar ya, jadi orang Korea itu ngomongnya keras teman-teman, ngomongnya keras, terus juga cepet banget itu loh ngomongnya. Kalau yang nopimal kan atau bahasa halus ya, itu pelan banget teman-teman. Seperti ya pokoknya teman-teman tau lah, pada saat belajar bahasa Korea mengerjakan soal ya, itu ngomongnya pelan kayak gitu, bener-bener pelan. Tapi pada saat yang banmal atau bahasa kasar itu bener-bener cepet teman-teman. Jadi pada saat saya ujian bahasa Korea tahap 1 itu saya salah 3 teman-teman, dari 40 soal saya dapat skor 185, jadi saya salah 3 ya. Dapat 185 ya, ya lumayan lah gitu. Itu usaha saya waktu belajar selama 6 bulan ya gitu kan, lumayan lah 185. Nah jadi gitu teman-teman cerita saya waktu ujian bahasa Korea tahap pertama teman-teman ya. Pokoknya banyakin doa gitu, banyakin doa supaya banyakin soal gambar. Nah soal gambar ini bonus teman-teman ya. Waktu saya itu ada 4 lah, sekitar 4 soal gambar, 2 di listening, 2 di reading. Jadi bonus lah pokoknya. Gambar, misalnya gambar permen ya, bahasa Koreanya itu apa gitu, terus gambar pohon bahasa Koreanya apa. Nah itu kan soal bonus teman-teman. Nah itu diusahain jangan sampai salah itu ya. Terus juga di listening juga ada gitu. Pokoknya banyakin doa supaya banyak soal bonusnya gitu. Nah itu saja tips ya menghadapi ujian bahasa Korea tahap 1 teman-teman. Semoga videonya bermanfaat. Kalau ada teman-teman yang mau tanya-tanya tentang proses ke Korea ya, teman-teman boleh follow Instagram saya pokoknya di bawah sini ya. Di mana sini, di sini pokoknya di bawah sini lah, di kanan kiri. Kalau mau tanya-tanya follow Instagram saya teman-teman ya. Mungkin sampai di sini saja videonya. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe ya. Di share juga sama teman-teman yang lain, di share juga yang butuh informasi ya proses kerja ke Korea. Semoga videonya bermanfaat. Berarti nanti video selanjutnya tips menghadapi ujian bahasa Korea tahap 2 ya. Ditunggu aja videonya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.